Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Muhammad Fauzi. Saya mahasiswa dari STMB Bandung Business School. Saya di sini akan mewawancarai pengusaha yaitu Pak Sutisno. Beliau adalah pengusaha penjual donat ketan. Untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita mulai. Untuk pertanyaan awal yaitu untuk nama usahanya apa? Nama usahanya sebetulnya kami menamakan sebagai Warung Hejo. Ini yang sudah terdaftar di Google Business. Kami sudah mencoba memasukkan atau mendaftarkan di Google Business. Ini nama tempat usahanya adalah Warung Hejo yang usahanya bergerak di bidang kuliner. Saya kira itulah kuliner atau jajanan. Jajanan yang semoga misinya adalah jajanan kekinian. Nah, jadi Warung Hejo. Ya. Jadi untuk usaha ini kapan berdirinya? Nah, usaha ini sebetulnya inisiatifnya itu terinspirasi pada saat awal-awal COVID. Berarti tahun Jadi 2020. Sekitar bulan April Mei lah, menjelang puasa kalau nggak salah tahun lalu itu gitu ya. Jadi karena bicara COVID, kita coba bergerak usaha kulineran yang tentunya menjaga prokes ya. Jadi sekitar bulan April 2020. Untuk usaha ini apakah ada karyawannya atau? Nah, kebetulan saat ini karyawan secara khusus tidak ada, ya kami belum merekrut sampai sekarang. Kenapa? Karena ya kami bersyukur kami adalah anggota keluarga besar, jadi banyak keluarga, saudara-saudara lah, kakak, sepupuan gitu kan yang ikut, yang kebetulan masih tidak punya kegiatan, jadi dibantu-bantu oleh saudara atau keluarga. Ya. Insya Allah kalau ke depan semakin berkembang dan maju ya tentunya bisa saja kita coba rekrut. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa tertarik dengan usaha ini? Oke, nah itu tadi bahwa di Indonesia, mungkin lebih khususnya lagi di Jawa Barat, Bandung, atau bahkan lebih spesifik lagi di daerah kami di Bojong Soang dan sekitarnya ini, saya kira perkembangan usaha kuliner atau jajanan itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena satu pertimbangannya kita ada di daerah pinggiran kota. Iya. Sedangkan jajanan-jajanan atau makanan kulineran mungkin adanya di tengah-tengah kota. Jadi kita cobalah mengembangkan usaha kuliner. Dan jadi peluang. Jadi peluang lah dengan kondisi lokasi. Yang kedua, lokasi kami pun itu menjadi jalur jalur sepedahan ya, sampai ke arah PAM sana tuh di Cijeruk. Itu kan menjadi titik spot untuk para ngumpul. Nah, makanya kami pun berencana untuk mencoba ekspansi usaha di area spot-spot orang sepedahan gitu kan, sepeda santai. Itu sih tertariknya karena pertama-tama lokasi dan kuliner itu kami meyakini akan berpotensi ya, berkembang. Ya, dan berkembang. Kalau boleh tahu kira-kira berapa modal awalnya? Nah, sebelum merokok, kalau tanpa merokok nggak konsentrasi, aduh, usaha kecil. Modal awal. Ya, Nah, sebetulnya modal awal itu kan ada dua macam ya. Iya. Pertama modal peralatan pengolahan, yang kedua modal bahan baku. Nah, jadi dalam hal donat ketan, karena peralatan itu adalah peralatan yang tidak perlu beli lagi gitu ya, kita tidak beli secara khusus karena kompor, model panci, baskom dan sebagainya itu kan sebagai seorang warga gitu pasti sudah punya lah di rumah masing-masing kan gitu ya. Jadi alat pribadi. Jadi alat sehari-hari namanya di rumah, masa iya nggak ada kompor ya kan? Nah, kecuali di hotel mungkin nggak ada kompor. Nah,
paling yang spesifik kita perlu beli alat itu adalah alat kukus. Nah, alat kukus dengan kapasitas yang maksimal. Alat Ya, produksi. sebagai alat peralatan, alat produksinya itu kan paling kita beli alat kukus yang jumlahnya maksimal. Kebetulan kita beli yang dua tingkat, dua susun gitu ya. Alat kukus donat dua susun dengan kapasitasnya tuh berarti sekitar 50, bisa masuk 50 donat. Jadi 25 sama 25 supaya kan efisien. Sekali ngukus kita bisa dapat 50 donat. Itu aja sih kalau modal awalnya hanya beli alat itu. Satu lagi mungkin modal bahan baku ya. Iya, bahan baku. Nah, bahan baku kami sudah coba analisa, hitung ya bahwa modal baku untuk sekali kukus tadi kapasitas 50 donat itu total bahan bakunya, biaya bahan baku atau modal bahan bakunya itu kurang lebihan sekitar 150.000. Ya, di sana ada kurang lebih 9 atau 10 jenis item bahan ya, bahan olahan buat bikin donat ini. Jadi kurang lebih 150 ribuan dapat 50 biji, 50 biji donat. Berarti kurang lebih per donatnya biaya produksinya itu adalah 3 ribuan. Itu sudah termasuk kita hitung dengan ongkos gas, Iya. api kan sebagai pengapian. Jadi totali lah seluruh komponen biaya itu sudah kita coba analisa hitung. Jadi kisarannya per donat itu berarti sekitar 3 ribuan. Jadi untuk harga barang yang dijualnya berapa? Kami di sini kita sudah survei, berbanding, melakukan bandingan-bandingan, lihat ya, dengan melihat juga pasar sasaran daya beli, pasar sasaran kami di wilayah dekat ya atau sekitarnya lah. Itu kami menimbang saat dari pertama hingga saat ini kami masih menetapkan harga jual per donat adalah Rp5.000. Dan alhamdulillah saya kira Masih murah ya? masih terjangkau lah Terjangkau. oleh konsumen. Belum ada konsumen yang menyatakan kemahalan gitu ya. Jadi sedang lah, kemahalan enggak, murah juga enggak gitu. Sedang masih dapat diterima lah dengan penetapan harga sekian. Untuk barang yang terjual setiap harinya berapa? Kira-kira. Betul, nah itu ya kisarannya sih kami produksinya kan sekali kukus tuh 50. Biasanya kami pagi siang, dari pagi kita ngukus. Nah terkadang kalau sekitar jam 12-an sudah sisa 10 ya 10 bijian misalnya, kami ngukus lagi sekali lagi gitu ya. Jadi kami melakukan produksi itu 2 kali, tapi sekali dulu pagi-pagi 50 kita jajakan karena kita masih menjajakan di depan rumah pakai etalase kecil. Nah, tapi kalau misalkan 10 sebelum jam 12 sudah sisa 10, kami melakukan olahan lagi satu kali lagi ya, jadi 50 lagi gitu, 50 kukusan lagi untuk sampai sore atau kadang sampai maghrib. Tapi masih seger kan yang siang karena kita kukus baru. Itu pun kalau yang pagi, kukusan pagi habis. Tapi kalau yang kukusan pagi masih banyak, berarti kami hanya sekali kukus saja 50 gitu. Kisaran 50 ya? 50 sampai hampir 100. Kadang-kadang lah, terutama kalau weekend aja sih, Sabtu Minggu, nah itu bisa sekitar mendekati 100, 90. Tapi kalau hari biasanya hanya sekali kukus saja 50 biji gitu lah. Ya lumayan saya kira sebagai usaha kecil. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, berapa persen keuntungan yang didapat untuk setiap barangnya? Oke, nah berarti kan seperti tadi tuh. Ya. Jadi per unit donat total biaya produksinya adalah 3.000. Ya. Kami jual 5.000. Berarti kan keuntungannya per donat itu kurang lebih 2.000 Iya. selisihnya. Berarti kalau 2.000 dari 3.000 berarti persentasenya berapa tuh? Sekitar 15, 40 atau 50, 60. Oh iya. Jadi hampir 70% lah, hampir. Kan kalau 70% itu berarti 2.100. Iya. Nah, berarti hampir mendekati 70%. Berarti kurang lebih sekitar di 68%-an lah.
saya kira cukup menarik usaha dengan profit atau keuntungan di atas 50%. Langkah apa saja yang dilakukan untuk menarik pelanggan gitu, untuk membeli? Nah, lagi-lagi kalau dalam hal langkah yang buat menarik pelanggan ya tidak ada lagi, pasti namanya kulineran pasti nomor satu adalah rasa, ya, kata kunci gitu kan. Ya, semurah apapun kuliner, ya, produk kuliner, kalau rasanya tidak enak gitu ya, maka tidak akan ada orang yang mau beli. Tapi sebaliknya, semahal apapun, jika rasanya luar biasa enak, mungkin akan ada yang beli. Itu prinsip, kata kunci itu yang kami pegang. Makanya langkah yang ininya itu adalah ya melakukan uji rasa atau inovasi dalam konteks rasa. Rasanya harus enak lah. Iya. Nah, untuk kelebihan produk yang dijual dengan produk dengan lain apa? Ya, ini kami punya keunikan gitu ya, bahwa umumnya yang namanya donat itu kan dari tepung terigu biasa, digoreng, kemudian dibalut dengan gula halus putih. Itu kan yang konvensional, yang standar umum dari dulu. Atau ada juga yang sekarang ini donat, tapi donatnya tepung terigu, digoreng, kemudian dikasih topping strawberry, coklat, dan seterusnya. Kata kunci yang kami miliki di sini adalah, kelebihannya adalah kami mencoba inovasi dengan menggunakan tepung ketan, ya, tepung ketan. Dan supaya agak menarik, kami pilihnya adalah tepung ketan hitam, bukan tepung ketan putih. Karena kalau tepung ketan putih pasti akan mirip dengan tepung terigu, karena tidak ada tepung terigu yang berwarna hitam. Gitu. Jadi kita gunakan tepung ketan yang ketan hitam. Jadi nanti warnanya memang sih hitam gitu ya. Jadi menarik pelanggan. Ya, menarik dan memastikan berbeda dengan tepung terigu. Inovasi ya. Nah, jadi kata kuncinya inovasi. Karena kalau terigu itu pasti putih. Kalau kami pakai tepung putih, mungkin orang akan mengira itu adalah tepung terigu. Iya. Meskipun kita bilang ketan, tapi warnanya putih. Makanya, dan satu lagi dikukus. Oh, dikukus. Nah, kalau yang donat umum itu kan digoreng, ya, dibikin adonan, dibulatkan, kemudian digoreng. Kalau kita menghindari lemak, minyak dan sebagainya, kita mainnya kukus. Semoga itu pun ada cita rasa sehat. Iya. Nah, untuk ciri khas usaha yang dijalankan itu apa yang? Nah, jadi ya itu tadi ciri khasnya sebetulnya yang seperti barusan. Nah, mungkin saya malah mendahului gitu ya, bahwa ciri khasnya itu adalah kita mempergunakan bahan tepungnya tepung ketan hitam, ya, dia dengan toppingan dan dikukus. Itu aja sih ya, saya kira ya, rasa-rasanya setahu kami itu masih relatif jarang lah. Mungkin ada, tapi setahu kami gitu ya, khususnya di 3 kecamatan aja, kecamatan terdekatnya Balai Endah, Soan, Dayeuhkolot, Balai Endah itu kami belum menemukan. Oh, jadi belum ada. Kami belum menemukan, ya setahu kami nih ya, sesurvei kami, tapi hanya 3 kecamatan itu ya. Entah kalau di luar kecamatan 3 ini, maka kan kecamatan terdekat dari lokasi kami usaha ini kan Dayeuhkolot, Balai Endah, kami di Bojong Soang. Ya, mungkin pasar sasarannya ya sekitar di 3 kecamatan itu, dan nggak mungkin itu kalau orang Cianjur beli donat ketan di sini mah gitu. Jadi yang terdekat. Jadi belum ada. Itu mungkin ciri khasnya adalah ya tadi donat ketan dikukus pakai topping. Rasanya pasti basic manis. Beda. Rasanya manis. Apa motivasinya dan bagaimana sejarahnya sampai bisa berdirinya usaha ini? Itu tadi yang seperti di awal tadi, motivasi kami adalah ketika di rumah saja. Nah, yang gitu ya. Di awal-awal COVID kan salah satu gaung dari pemerintah bahwa di rumah saja. Di rumah karena ada pandemi.
Karena pandemi COVID di rumah saja kan. Nah, kami menyadari dan ingin ikut itu. Nah, ketika di rumah saja, bagaimana nih supaya produktif? Jangan di rumah saja juga cuma diam gitu kan. Nah, cuma tidak menghasilkan, tidak produktif dan tidak ada kreasi atau kreativitas. Makanya itu yang memotivasi kami. Yang kedua, kenapa yang dipilih adalah bisnis kuliner? Karena kami yakin lah kuliner itu tidak akan pernah padam. Kuliner itu tidak akan pernah tidak akan pernah berhenti, ya, karena makanan atau jajanan itu masih sangat berpeluang besar, gitu ya. Tidak beda halnya dengan produk-produk non kuliner. Kebutuhan sehari-hari ya. Ya, karena orang pasti ingin ya cita rasa makanan, gitu ya, jajanan. Untuk kendala apa saja yang dihadapi? Nah, oke. Kalau kendala mungkin sejauh ini sih belum begitu mengganggu gitu ya, belum begitu menghambat. Tetapi ada sewaktu-waktu sekali-kali kami kehabisan bahan baku, ya, bahan baku, karena kami dalam memilih bahan baku itu kami dalam membeli menyiapkan bahan baku kami betul-betul harus yang terpilih. Jadi jangan tepung ketan yang sudah terlalu kelamaan, karena kalau tepung ketan yang kelamaan cita rasanya akan berbeda. Jadi kualitas nomor satu. Iya, kualitas bahan baku. Nah, terkadang kita punya langganan kan, belanja bahan baku. Nah, kadang-kadang di stok mereka habis atau mereka nggak tersedia karena belum dapat kiriman dari pemasok, ya, supplier utamanya dia gitu. Kadang-kadang itu sih, cuman ya itu makanya tidak mengganggu. Ya, belum sejauh ini belum menghambat kami karena kami pakai strategi stok. Nah, jadi kita minimal stok untuk 1 minggu. Jadi kita belinya tuh belanja untuk 1 minggu. Kalau rata-rata sehari kami ngolah 50 biji sampai 100 biji, itu berarti kan sekitar 2 kilo bahan baku tepung ketannya. Saya kira itu yang paling dominan gitu ya, tepung ketannya. Kalau yang lainnya gula, topping dan sebagainya mah itu mah hampir tersedia. Itu satu. Mungkin kendala kedua tuh waktu, ya, waktu juga terkadang menjadi kendala, apalagi kalau pas di musim hujan. Di musim hujan, waduh, padahal donatnya masih banyak. Ada atau masih banyak, karena kita memang belum waktu di awal-awal nih, baru setelah berjalan 6 bulan baru kita daftarkan di Gojek, di GoFood. Kita sudah masuk di GoFood. Kita masuk di GoFood. Itu aja sih saya kira yang utamanya tuh. Tapi secara prinsip belum menjadi kendala gitu, belum menghambat. Meskipun ada kendala tapi tidak menghambat. Apakah bisa berbagi tips bagi para calon pengusaha untuk memulai bisnisnya? Nah, saya kira kalau berbagi tips, ya kami pun sebetulnya sebagai masih pemula gitu ya, kalau dalam konteks usaha kulineran donat ini kan kami pun baru berjalan hampir 2 tahun ya, belum 2 tahun lah. Ya, tetapi kami punya pengalaman di usaha-usaha dulu sebelumnya, berdagang alat listrik, ya. Kita tuh meskipun ya sekarang juga sambil, tapi kan alat listrik mah hanya dagang produk biasa. Tapi khusus untuk kulineran ini, pertama kata kuncinya adalah menjaga kualitas cita rasa. Itu prinsip kuliner. Jadi boleh dibilang cita rasa itu adalah segala-galanya untuk usaha jajanan kuliner, boleh dibilang begitu. Yang kedua tentunya adalah varian produk alias inovasi. Kita harus berinovasi, jangan cuma menggunakan saja. Nah, kami sudah mulai mengembangkan nih untuk olahan berbahan baku dasar mie, ya, pamia mie, seha, misa, obat gitu kan.
kami sudah coba juga ini, tapi ini baru berjalan baru. Oh, baru. Kemudian jadi tadi yang manis-manis, yang asin-asin mie gitu kan, tapi asin pedas gitu. Dan yang ketiga adalah yang segar-segar. Jadi saya kira tadi cita rasa adalah segalanya, tips untuk berbagi. Yang kedua adalah berinovasi ya, dalam varian produk kuliner. Yang ketiga harga. Ya, jadi artinya kita jangan terlalu tinggi, kita harus ukur. Harus tahu pasar ya. Harus tahu pasar, masyarakat, pasar sasaran Ya. kita nih siapa nih gitu kan. Targetnya. Target market atau pasar sasaran. Jadi jangan sampai kita harus mengukur daya beli mereka. Ya. Kan daya beli mereka, kalau daya beli mereka rendah ya kita menetapkan harga tinggi ya berat Iya. gitu ya. Nah ini tips-tips yang kami terapkan. Alhamdulillah, saya kira wawancara ini udah selesai. Jadi Terima kasih atas kehadiran Pak Sutrisno atas kegiatan wawancara ini. Semoga bisa Bapak semoga lancar dan berkembang maju. amin, amin sama-sama. Sekian pamit dari saya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.